Pemirsa, di malam beraura mistis ini, langsung saja kita sambut pembawa acara paling wangi bak melati, semerbak bak dupa, dan fenomenal di dunia nyata maupun dunia gaib. Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Penontonnya luar biasa. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah tawa kuntilanak. Tawa kuntilanak ini sangat luar biasa sekali. Keadaan suka maupun duka dia selalu tertawa. Ya, harusnya kita tuh ngambil sisi positifnya dari kuntilanak. Gak usah bersedih. Nikmati aja ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kita jadi tidak ada kesusahan, adanya seneng terus. Vega, kalau dirimu mendengar kuntilanak, kayak saya lihat dirimu ketakutan sekali. Aku takut banget, Bang. Kenapa dirimu takut? Padahal itu kan dulu kalau diurutin itu masih ada hubungan dengan kamu. Itu katanya dulu kuntilanak tuh kakak seperguruan kamu kan. Itu bener ya? Aku sih orang suka bilang aku tuh kayak sendul bolong. Emang aku punya sih bolong, Mas. Ya. Saya ingat waktu kamu cerita sama saya waktu itu di atas rumahmu pernah ada orang tertawa, ternyata kuntilanak tuh bener apa enggak, jujur aja? Enggak, bukan di rumah. Oh, aku lagi di atas, Mas, lagi di kamar, lagi ngobrol sama mama aku jam 3 subuh. Jadi tiba-tiba lagi ngobrol, kita berhenti sama-sama nih, Mas, karena aku ngerasa denger banget ada suara orang ketawa dari bawah. Mama aku juga denger, kayaknya ada yang ketawa ya, kata mama. Iya, ada yang ketawa ya, Mah, gitu. Terus besok pagi, mama udah masuk pisang aja. Tadi sudah ada, terus ada di situ ada. Tadi ada. Ya. Terus ya udah, jadi aku positif aja nih. Udah Mas, udah ya Mah, tidur. Besok paginya nanya sama adik aku, sama tante aku, kan Tante No tuh yang seksi banget badannya. Iya. Perasaan saya saudara-saudara Vega nggak ada yang seseksi kayak gitu. Kamu sedikit maksa kamu. Terus? Iya, pas nanya Tante No tadi malam ketawa-tawa. Ketawa enggak? Nangis enggak? Enggak. Terus ke adik aku juga, tadi malam ketawa enggak? Ya enggak lah, ngapain ketawa jam 3 gitu. Terus aku penasaran, kan aku punya kontaknya Mbak Risa tuh, Mas, yang sering ikut Mister Tukul jalan-jalan. Mbak, kok aku tadi malam kayak denger suara cewek ketawa ya? Terus dia minta aku fotoin rumahku. Terus dia bilang, oh itu mah kunti baru, kata dia. Aduh, aku langsung. Jadi dia ada di bawah tangga, kan memang di bawah tangga aku tuh gelap. Apalagi tema kita pada malam ini temanya adalah tawa kuntilanak. Kalau kita ngomongin dia sudah datang di depan. Mas, ya Allah, Mas. Kan lalu manggil temanya aja ngambil tawa kuntilanak. Ya, temanya. Tapi harusnya dia di tempatnya dia, tapi karena kita panggil dengan judul tema seperti ini, dia sudah berbondong-bondong datang ke sini beserta rombongan-rombongannya. Tapi yang rambut panjang, yang rambut pirang dan rambut nanti kita lihat aja. Pemirsa, bintang tamu saya malam ini adalah seorang wanita cantik dan seksi yang kerap kali diikuti kuntilanak. Bahkan kuntilanak saat ini seperti menjadi teman baiknya. Langsung aja kita sambut Zahra Jasmine.
Benarkah Zahra Yasmin tiap kali tidur ditemani kuntilanak? Sesaat lagi kita dengarkan langsung ceritanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Ini temanya kuntilanak, cucu-cucunya ada di sini semua. Selamat malam untuk my angel Zahra Yasmin, apa kabarnya? Baik, Mas Tukul. Alhamdulillah. Gimana, Mas Tukul? Everything is okay. I am very healthy, very fine, and very handsome. Menurut kabar dari dunia lain, the wall of the seat I left. Dirimu sepertinya sudah berteman baik dengan kuntilanak dari kecil. Apa enggak terganggu nih kalau tiap kali pulang selalu diikuti kuntilanak? Bahkan sampai kenapa enggak ajak Mas Renaldi sekalian ini? Mas Tukul mau lihat juga? Saya udah sering lihat ini. Bukan Mas Najo. Wah, ini mau cantik. Luarnya sih bidadari. Dalamnya Mas? Kuntilanak. Karena aku udah kebiasaan dari kecil lihat, jadi udah biasa aja. Cuma emang masih kaget, takut kalau tiba-tiba lihat tuh kayaknya masih shock gitu. Karena kan mereka ngeliatinnya tuh berbeda-beda, ada yang serem, ada yang biasa gitu. Betul. Saya sangat setuju. Jadi nggak semua terus bentuk makhluk gaib atau kuntilanak itu seseram itu. Malah sebetulnya banyak yang menyeramkan yang kelihatannya cantik itu. Kenapa tuh Mas? Yang kelihatannya cantik malah menyeramkan tuh bagaimana? Makanya selalu jangan lihat dari luarnya, dalamnya yang dilihat. Benar. Kayak saya tuh punya tas itu tas kesayangan saya yang dibelikan oleh Susi, istri saya tercinta. Itu tas sejarah yang tidak pernah saya lupakan dan sampai sekarang saya pakai. Bentuknya orang nggak seberapa, tapi dalamnya tasnya itu. Benar. Mas Inten Rojo Brono, semua harta benda ada dalam tasnya. Benar. Dari tang, catut, paku. Jangan seperti kayak saya ini kan kelihatannya ya apa Mas? kayak makhluk gaib. Tapi dalamnya jiwanya malaikat loh. Kembali kalau untuk Mas Tuyul nih. Manggilnya udah Tuyul. Laptop kok merasa bulu kuduknya berdiri. Aduh. Ada anak kecil lari tadi situ enggak? Enggak. Lu enggak percaya enggak? Gundul. Oh, ada di situ, Mas Tukul. Awas. Pak. Jangan iseng dong. Mas, belok ke sini, Mas. Mas. Pahit. Enggak. Mas, enggak, lampunya jangan dimatiin tahu. Mas, ini. Merinding. Kimon. Itu tadi. Apa? Enggak. Sini Anabel. Sini Anabel. Maju dikit Anabel. Tanganmu kelihatan. Nah, untuk Zahra Yasmin, apa? Zahra. Apa enggak? Zahra. Bacanya apa? Zahra. Bacanya Zahra ya, Kak? Iya, Zahra. Zahra Yasmin. Aku mah jangan gitu dong. Aku tuh sensitif tahu, Mas. Iya. Bukan, lu mah mikirnya beda. Sensitif itu gampang bisa ngerasain hal-hal yang di luar. Ntar tanya dia sama Bunda Unti. Ini yang bikin nyerem banget nih. Menurut cerita pemilik bungalow ke Anabel, dirimu pernah didatangi kuntilanak yang minta bantuan karena dia meninggal tidak wajar.
Akibat tidak digubris, 3 teman yang kamu ajak nginep di bungalow tersebut mengalami kerasukan. Gimana ceritanya nih? Anak Bel, lu pulang lagi sana ya. Enggak pamitan sama Tante Vega? Tante lagi. Ceritanya panjang sebenarnya Mas. Singkat aja tapi biar bisa ditangkap oleh pemirsa. Iya, jadi pertama datang ke bungalow itu tuh perasaan udah nggak enak. Sebenarnya kamar aku tuh kita nyewa 3 kamar. Jadi di daerah? Di daerah Jawa Barat. Kita nyewa 3 kamar aku tuh di tengah. Cuma feeling aku udah nggak enak nih yang kamar. Aku minta pindah. Nah, malamnya itu kenapa pada kesurupan gitu ya. Terus akhirnya jadi 1 kamar itu rame-rame. Jadi 2 kamar itu nggak kepake. Jadi kita yang merasa paling aman di kamar itu kita tidur situ semuanya ngumpul dan itu 3-3-nya masuk semua termasuk aku. Nah, sampai kita pulang pun mereka ikut terus kayak ngomong sama batin gitu kayak menderita, kayak aku ngerasa sedih gitu kayak ngerasa ada tragis pembunuhan. Sebenarnya dia tuh cuma minta tolong, cuma karena aku takut ke bawah, jadinya aku cuma kirim-kirim doa aja, takut ada apa-apa juga sih gitu. Terus akhirnya kamu tidak nolongin, terus gubris itu 2 temenmu kesurupan? Ya kita minta tolong sama kayak Pak Haji gitu-gitu untuk minta doa biar ya yang lebih pengalaman aja yang nolongin mereka gitu. Akhirnya bisa. Iya. Sekelebatan. Apaan? Jangan gitu dong Mas. Bener gak? Kembali. Mas, tapi kadang-kadang di hotel emang ada aja kali ya Mas ya kamar-kamar yang horor ya. Hotel yang mana kamu mah? Aku soalnya pernah ngalamin juga Mas waktu itu. Waktu itu kamu sama siapa? Kamu malah ketawa. Lagi kerja Mas, mau off air, nginep di Bandung nih Mas. Terus pas mau turun itu kan malam, pas mau turun di lift, aku lihat di depan aku tuh ada kaca gitu. Ada kaca, tiba-tiba pas aku lagi bengong sih emang kondisinya, aku lagi ngeliatin. Tiba-tiba kok aku lihat, ada cewek kok rambutnya kusut berantakan, bajunya putih, ngapain? Aku bilang keluar kamar gitu. Terus aku perhatiin, kok tapi beda ya Mas gitu. Maksudnya kalau manusia tuh kan jalan pasti ada gerakannya. Itu jalannya kayak didorong gitu loh yang rata, seret gitu. Nah terus ya udahlah aku pikir mah orang gitu Mas. Pas sampai bawah aku nanya ke ada ini resepsionis, Mas kalau belakang kaca itu kamar ya Mas? Enggak, itu langit kata dia. Jadi kaca di belakang kaca itu nggak ada apa-apa. Jadi aku nggak ngerti Mas, kok aku bisa ngeliat di kaca itu pantulan dari mana gitu. Dia terbang gitu ya. Gak tahu deh Mas. Iya. Ya nyariin ponakannya kali itu. Enggak, ponakannya tahu kan nginep di hotel itu. Enggak. Namanya tantenya ya, kali datang. Pernah lagi Mas aku waktu itu di hotel. Bener, apa yang diceritakan beda, dia kalau curhat itu di ruang itu make up tuh selalu kayak gitu. Terus? Terus pernah lagi Mas, aku tuh masuk hotel, feeling aku udah nggak enak gitu ya. Ini ngelawak bener nih tadi, kamu muka ngelawak nih. Ini dari mukanya muka ngelawak, ini udah gua dengerin loh ini. Bener Mas, ya, masa ngelawak? Iya, feeling aku udah nggak enak gitu ya Mas, masuk kamar gitu. Terus kayak berasa ada yang lewat gitu. Pas aku nengok Mas, cicak Mas lewat. Sudah kebaca dari saya, dia bicara tuh psikologinya bahasa tubuhnya, hidungnya mekrak. Jangan gitu dong Mas. Aku lebih takut sama cicak Mas dibanding sama yang gitu-gitu. Cicak apa ekornya? Dua-duanya Mas. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah praktisi supranatural dari tanah Kalimantan yang saat ini berkelana di Jawa dan Bali. Kuntilanak sepertinya menjadi sosok dunia mistis yang saat ini dicari oleh beliau. Langsung aja kita sambut Bunda Unti.
Kembali kalah. Jangan sembarangan loh. Ini beliau ini pernah syuting sama saya, Mr. Tuku Jalan-Jalan di salah satu pulau. Dan beliau ini bisa komunikasi dengan kuntilanak berambut merah. Waktu itu saya syuting, ini lihat sendiri nih ya, tidak pernah syuting sampai kuntilanak muncul itu kayak rajanya King Dracula datang dengan hembusan udara, terus tiba-tiba kayak ada asap keluar, terus Bunda Uti bilang, Mas Tukul jangan dekat-dekat dulu, ini udah ada areanya dia. Bener begitu kita ternyata bintang tamunya kesurupan. Makanya lu jangan macem-macem, lu biasa aja dengerin ya. Selamat malam untuk Bunda Unti, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah berapa hari di sini? 1 minggu di Jakarta ya. Wah, udah dapat berapa kuntilanak nih? Serem banget sih, Mas Tukul mau. Apanya? Mas Tukul mau. Ya mau denger ceritanya. Oh, kirain Mas kuntilanaknya. Bener-bener pintar-pintar. Seinget ya kita syuting di sana ya. Iya. Malam hari. Itu daerah mana, Mas? Saya sebut lah ya. Itu namanya Pondok Kuntilanak. Bukan. Ya. Pendopo Pendopo Soeharto. Pondok. Sarangnya kuntilanak. Ya, di daerah sana. Itu kenapa Bun disebut kayak gitu? Apa karena banyak di sana ya? Waktu Bunda survei itu memang induknya untuk di Kalimantan Barat. Ya di situ itu. Karena terbukti kan Mas waktu kita syuting Ya. kuntilanak merah itu hadir. Iya. Pengen didatangkan. Enggak Mas, nggak usah bilang mencari enggak. Untuk Bunda Unti ini, dari sumber terpercaya di tanah Kalimantan menurut kabarnya terdapat sarang kuntilanak yang terdapat ratu dengan anak buah kuntilanak yang berwarna-warni, tidak hanya putih. Is that true nih, monggo. Itu memang ada. Bentar, jangan dijadul karena pariwaranya itu sudah nggak sabar. Karena iklan yang masang di Bukan Empat Mata itu produknya akan meningkat. Betul. Karyawannya sejahtera. Amin. Gajinya dinaikkan 5 kali lipat, diambil 5 bulan sekali. Seperti apa Ken and share oleh Bunda Unti tentang kuntilanak berambut berwarna-warni? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat. Oke, masih di Bukan Empat. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali kalah. Tadi Indonesia Cantik tadi masuk kamar mandinya keliru, siapa tadi itu? Kenapa, Asem, Mas? Saya pas break tadi ke kamar kecil lagi ini. Ayo siapa ayo? Asem nih. Emang ada, Mas? Ada tadi ya. Oh, aduh. Asem. Ngagetin. Saya pikir tadi ada kuntilanak yang masuk. Gak taunya wanita beneran. Kan di situ ada tulisannya ladies and gentle. Gentleman. Masuk. Aduh, untung Aduh, gak nih, seperti Mas. dulu saya. Apa Bram? Salah. Iya. Mas Tukul gimana reaksinya? Iya, Masuk saya kan terus punya atau ada keluar lagi? keimanan yang kuat. Ya. Saya bilang pintunya tutup dulu, jangan keluar dulu. Balik, kembali untuk Bunda Unti nih, mengulang pertanyaan sebelumnya. Di tanah Kalimantan menurut kabar terdapat sarang kuntilanak yang terdapat ratu dan anak buahnya yang berwarna-warni. Gimana cerita kuntilanak punya ratu nih, monggo? Yang namanya setiap istana itu Nggih. kan pasti ada pemimpinnya. Nggih. Nah, jadi yang namanya Kunti itu kan nggak ada yang laki-laki, Nggih. semuanya perempuan. Iya. Jadi ratunya juga harus Kunti juga, yaitu Iya, iya. ratunya Kunti berambut merah itu, Nggih, nggih. yang sangar, yang ganas. Ya. Nah, yang prajuritnya yang ada warna kuning, warna biru juga. Ya. Itu kita waktu datang ke situ kasih hujan kenceng, Pak. Oh, ya Allah. Hujan Bener-bener kenceng asli dan itu. saya di situ tuh tidak ada kayak tempat sampah atau terbakar, tapi itu asap bisa keluar sendiri. Iya, bener Dorongan asli. udara tuh ya. Iya.
Harusnya kan ada sumbernya ya, Mas. Kamera tuh langsung mundur semua, mundur. Mundur semua. Terus, Bunda Unti ke depan, sisa akhirnya Paris. Setelah sudah trouble, choice apa namanya? Chaos. Kembali ke untuk Bunda Unti lagi nih. Menurut surat kabar dunia gaib, Ada aja. ini yang redaksinya siapa? Bunda saat ini tengah menelusuri jejak-jejak kuntilanak di Jawa dan Bali, dan di setiap lokasi Bunda selalu diikuti kuntilanak nih. Apa Bunda sedang berburu kuntilanak nih? Monggo. Memang benar. Itu adalah satu hobi saya untuk mendekati kuntilanak. Dan saya senang sekali kalau Kunti itu bisa ikut dengan saya dan bisa saya bawa ke Kalimantan. Ini ada yang ikut nggak sekarang? Ada yang dari Bali di Bedugul, pilanya Tommy Soeharto, yang ikut Kunti None. Cantik. Saya belum bisa ngelukisnya, ada dia. Ada ya. Tadi juga Mas Tuko, tadi Bunda juga bilang katanya di dekat kamar mandi ada. Terus Bunda lihat, wah keren banget kata Bunda. Keren. Di sebelah mananya? Di sudut belakangnya, bukan dekat Yang Mas toiletnya. Tuko suka duduk. Nah, yang ada kursinya. Ya, situ yang ada kursi. Itu sering tak dudukin di situ. Pantesan saya kerasan di situ. Ada cewek. Betah ya, Mas. Ya. Untuk My Sweetheart Zahra dan Bunda Unti, kenapa sih kuntilanak suka sekali mengikuti manusia, khususnya perempuan? Apa ada maksud tertentu dari mereka? Monggo. Ya, karena Kunti itu pada umumnya kan perempuan. Yeah. Otomatis dia dekat perempuan, kadang-kala masuk ke jiwa perempuan. Nah, di situ untuk backup menggoda laki-laki. Dalam arti untuk pembalasan dendam. Oh, kok balas dendam? Memang kenapa laki-laki kok dibalas itu? Ya, terjadinya Kunti ini kan perempuan yang hamil mati. Yang menjadi Kunti ini kan mereka yang terbunuh, yang disuruh aborsi, terus dikubur sembarangan. Nah, itu yang bikin para Mereka Kunti sakit hati ya? sakit hati, dendam, memasuki seseorang perempuan yang cantik. Nah, di sini membuat para laki-laki tergoda. Nah, di saat itu dia balas dendam, bisa aja bawa mobil, tabrakan, lewat. Nauzubillah min ya. Kalau dari Zahra gimana? Jadi takut Mas Tuko. Apanya? Pegang boleh nggak? Apanya? Takut. Saya tahan keimanan. Baru tadi cerita di belakang udah kuat. Ditahan. Iya, jadi kalau yang tadi kurang lebihnya kuntilanak begitu. Tapi sepengetahuan aku ada juga yang namanya matianak. Matianak. Itu si jenis kuntilanak. Jadi matianak itu lebih suka menggodai kayak suami yang udah suami istri, suaminya digodain, yang punya pacar, pacarnya yang digodain. Tapi jenisnya sama kayak kuntilanak begitu. Tapi cenderung kalau matianak, bener nggak Bunda? Iya. Cara mudahinnya seperti apa misalnya? Ya diikutin terus laki-lakinya itu. Jadi kalau misalnya tidur berdua ini suami istri, jadi dia ngikutin yang resah jadi istrinya. Jadi dia ngegangguin istrinya karena suka sama suaminya gitu. Serem ya, Mas. Itu caranya ya. Wah, kalau kita tuh nggak banyak istighfar Berdoa, atau ya, berdoa itu bisa masuk. Tapi alhamdulillah saya tidak. Ya, tidak. Kembali ke untuk Bunda Unti. Apa ada jenis-jenis kuntilanak nih? Apa di setiap pulau bentuk kuntilanak itu berbeda-beda? Monggo. Iya, setiap pulau itu berbeda-beda, tapi judulnya tetap kuntilanak. Ya, buktinya yang saya bilang yang dari Bali ini, dia kan sejenis none-none karena dari zaman Belanda. Ya. Dari zaman Belanda. Nah sama, intinya juga mati terbunuh, diperkosa. Ini kan yang ikut saya sekarang ini. Jadi makanya aku bilang Mas sama Bunda. Oh, Air putih sayang. Bentar. Bentar. Nih. air putih? Air putih aja. Ada air putih? putih, Oh, air ada putih. nih, aku ada. Air putih. Air putih. Udah ini Mas ada Mas. Ada. Air putih. Tutup, mereka ditutup. Ditutup Bun, maaf Bun.
Ya. Pemirsa, tiba-tiba Mbak Zahra jatuh. Bang ucap ya sayang ya. Bunyi rrrr. Sakit? Iya, ntar. Apa yang dirasakan, Mbak? Sakit kayak Punggung ya, mesti biasanya punggung dulu. Makanya kalau syuting Mr. Tukul itu kadang-kadang kalau orang kesurupan itu punggungnya dulu. Karena memang ada, sorry ya sayang ya. Apa yang terjadi dengan Mbak Zahra, Bunda? Ini tiba-tiba batuk. Untung nggak ngeluarin asbak ini anak-anak. Karena Mbak Zahra sedang merasakan Mbak Zahra merasakan keberadaan Kunti yang ada dengan saya. Yang tadi Bunda Iya. tadi ngomong, aku juga diikutin gitu ya. Iya, yang dari Bedugul ini. Berarti Bunda nggak sensitif. berusaha untuk biar dia pergi, justru mau Bunda bawa ke Kalimantan. Gitu. Oh gitu ya. Tapi Mbak Zahra Kontrol ya nyaman? sayang ya. Nyaman? Oke. nggak apa-apa. Kontrol. Emang gitu Kak, biasanya kalau mau iya. kenalan gitu. Iya, mau pasti, kenalan pasti gitu gitu ya. Jadi Rada-rada Mbak- mual. Iya. Kalau mau kenalan gitu ya. Oh, beda-beda mungkin. Beda sama tiap teman orang. saya, mau kenalan pulsa dulu ini. Balik kalah. Itu beda lagi. Lanjut tentang kuntilanak di Bali tadi di Bunda, monggo ya. Gimana Bunda? Yang di Bali itu, Ya, 3 hari di Bali, ya. saya udah dengan anak-anak di sana. Bunda, di sini ada tempat job-job yang bagus, ya bukan job pekerjaan. Ya. Sarangnya Kunti. Oh, Ya, setiap jam 12 ke atas, belum jam 12, Bunda udah ditelepon, udah meluncur. Nah, di situ kerjaan Bunda hari-hari. iya ya. Jadi selama yang satu ini yang ikut, yang di Bedugul. Yang di Sanur juga ada, tapi ya Bunda nggak demen aja. Karena yang none-none Bunda belum punya. Yang muda-muda itu. Maksudnya dari Belanda itu. Oh, none belum ya punya. belum punya. Nah, Bunda kepingin yang aneh aja. Eka, matamu udah Mau. beda ya, Kak? Iya pakai softline Mas. Oh, Tadi udah ngobrol Mas sama Bunda gitu. Kalau takut gimana? Terus Bunda kasih tahu. Nah, Terus aku gimana? bilang, Bun, aku merinding. Iya memang ada katanya. pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan aktris film yang sering berperan hantu. Peran kuntilanak seperti menjadi langganan yang harus kita lakukan. Kita sambut Ria Nightingale. Oh, ternyata bukan dari Indonesia cantik yang dikeluarkan. Oh ini mati. Lu tau tadi di kamar mandi tadi. Kamu salah. Aku bukan salah masuk toilet. Tapi emang sebenarnya sengaja ya. Pengen ketemu Mas Tukul. Oh enggak sih. Begitu tak apalin bajunya warnanya coklat. Oh iya, pas warnanya sama. ya. Sama itu coklat juga. Langsung refleks gitu. Oh. Tahu gitu tak lamain gitu. Balik kalah. Selamat malam untuk my guardian angel Ria Guardian. Nightingale. Apa kabarnya? Kabar baik Mas Tukul. Intonasinya, voice-nya bagus. Kabar baik Mas Tukul. Bagus. Itu pemain film bener, teater tuh kayak gitu. Ah gitu ya. Untuk Ria ini, kenapa senang sekali memerankan sosok hantu padahal kan di kamera tidak terlihat wajah dirimu? Apa ini tantangan untuk dirimu di Monggo ini? Aduh, kalau tantangan sih jelas tantangan banget ya buat saya. Kayak basically saya tuh sebenarnya orangnya penakut. Masa sih? Iya, basically saya penakut. Kayak tadi kan makanya ngeliat Mas Tukul dia takut banget. Takut lihat saya toh? Bukan ngeliat yang lain kan. Ya maksudnya bisa ngeliat yang lain. Terus? Awalnya sih saya coba untuk jadi peran kuntilanak ya. Nggak berani sih awalnya, bener-bener nggak berani sama sekali. Sampai akhirnya aku coba, oh
ternyata asik juga ya. Asiknya karena apa? Aku tuh penakut banget. Terus aku pikir nggak ada salahnya aku coba. Dan memang jadi adrenalin rush sendiri ya buat kamu. Berarti bisa ikut syuting Mr. Tukul jalan-jalan. Kesan pertama di toilet ya. Kesan pertama. Rame. Mas, kenapa lihat ke belakang? Belakang banget. Yang kiranya tuh kamu. Untuk lihat lagi nih. Karena sering berperan hantu, pernah nggak dirimu bertemu langsung dengan kuntilanak ini kok tiba-tiba panas di sini saya? Ini bisa apa ini? Ada 3. Ada 3. Ada 3 terus. Sini saya panas. Oh nggak bener nggak? kalau ngelihat langsung sih aku nggak pernah ya. Belum pernah? Belum pernah. Cuma diisengin sih pernah. Misalnya jadi, seperti apa? Waktu itu ada scene dimana aku ada adegan untuk naik ke atas pohonnya. Itu setengah jam sebelum aku naik, itu tiba-tiba mama saya telepon. Halo kak, kamu di mana? Loh, aku di lokasi. Kenapa ma? Kamu baik-baik aja kan? Ah, aku baik-baik aja. Kenapa? Enggak, barusan ada yang telepon ke rumah. Itu cewek nangis-nangis. Terus aku bilang, loh nangis siapa? Mama tanya, siapa? Ini siapa? Terus mama aku bilang, Eti. Loh, mama aku tanya lagi dong, ini Eti mana? Nah setelah mama tanya itu, telepon langsung mati. Terus mama tanya aku, loh makanya mama takut kamu kenapa-napa kak di jalan. Terus aku pikir, enggak kok, aku nggak ada apa-apa ma, di sini baik-baik aja. Oke, pas setelah adegan itu aku bilang sama Astrada di sana, aku pikir, mas tadi ditelepon aku ke rumah. Dibilang cewek terus nangis-nangis gitu. Terus aku pikir, enggak lah, nggak apa-apa, kamu baca-baca aja Bismillah kayak gitu. Ya udah, pas di lokasi memang nggak ada kejadian apa-apa nih mas. Tapi setelah aku pulang, pas aku mau tidur, itu nggak biasanya di dapur kayak ada orang lagi beres-beres, pertang gitu kan. So aku pikir ada siapa sih, nggak mungkin kan jam segini ada pembantu beres-beres. Aku cek lah ke toilet, aku juga minta temennya sama temen aku kebetulan. So kita cek itu nggak ada apa-apa sama sekali. Itu bener-bener tikus nggak ada, orang pun nggak ada karena udah tidur semua. Aku balik lagi ke kamar, baru banget masuk kamar, itu ada bunyi-bunyi yang sama lagi dan itu bahkan lebih keras. Terus aku pikir apa gara-gara tadi ya yang mama telepon. Terus oh, ya udahlah, aku tidur lagi. Jadi cuma diganggu-ganggu. Cuma diganggu-ganggu gitu. Jadi lihat sosoknya belum. Sosoknya sih belum. Apalagi mas? Kembali ke laptop. Nah, ini aura tadi. Lampunya lah. Baru aku ngomong. Untuk si kumis tipis Mas Renaldi. Melihat luarnya tipisnya dalamnya tebel. Bunda Uti kita geli loh mas. Nah, ini bersih kaca. Sapu-sapu kali ya. Ini ada suara dengar ayam nggak? Kecil. Pip. Lah itu ayam jak. Kok bunyi Pip. Itu. Pip. Ya Allah Akbar, Allah Akbar. Mas jangan bercanda kayak gitulah mas. Kok saya aja juga kaget. Saya kaget, bilang angkatlah. Kimon lu mah horor banget. Kok kamu nyalain saya aja kaget. Enggak. Malah ngadepnya sini lagi. Sama aja. Alah suruh baca lah. Baca enggak? Macem-macem. Aku cuma ngeri aja mas, takut kebawa mimpi mas. Ya ini goyang-goyang lagi, makan makin kenceng enggak? Kegoyang orang diikat pakai Untuk tali. Mas Dukul, boleh tidak dipanggil ke studio Bukan Mata teman teman saya si kuntilanak merah.
Ya jangan bercanda gitu dong. Suruh manggil gak? Pemirsa. Gak bisa terbang sih. Masuk pulang deh, pulang. Malam ini sepertinya tidak lengkap kalau kita tidak menghadirkan sosok kuntilanak merah yang dikenal dengan ratunya di Taman Makan Jeruk Purut. Untuk itu kita hadirkan seorang mediator cantik. Kita sambut Justin. Justin atau Jasmine, Mas? Sini Mbak Justin, monggo. Mbak Justin atau Mbak Jasmine? Ya. Bener Justin ya, silakan. Gimana? Gimana Mas? Sini aja. Ya. Untuk Mbak Justin, kenapa di Taman Makam Jeruk Purut ada kuntilanak berwarna merah beda dengan yang lain nih? Monggo. Sebenarnya bukan kuntilanak yang berwarna merah yang Tukul, itu sepertinya tuh dia tuh biangnya. Itu ratunya. Ratunya kuntilanak dari yang lain-lain. Jadi dia yang paling berkuasa dari antara semuanya. Gitu Mas Tukul. Iya, Mbak Justin, ini kita pengen melakukan mediasi untuk komunikasi dengan itu kuntilanak merah. Mungkin Mbak Justin, Mbak Rida bisa dibantu Mbak Rida dan Bunda Unti untuk komunikasi. Ini pakarnya. Silakan ya. Ini pakarnya. Ini sudah alihnya ini. Kaki saya merinding. Yang sebelah kiri merinding. Hah? Kaki. Agak sini sedikit ya, biar nyaman ya. Silakan Mbak Rida. Aku tak agak menjauh dikit. Kaki saya sebelah kiri merinding. Perlu duduk atau gimana? Kenapa? Duduk aja atau gimana? Boleh, terserah saya nyaman ya. Aku nyamannya meditasi dulu, meditasi ya. Oke. Head snare-nya dilepas dulu kalau Mbak Rida ini kalau syuting Mister Tukul Jalan-Jalan ini Posisinya ada apa Mbak Rida? Posisinya ada di sebelah Posisi silakan Mbak Rida diajak komunikasi. Rida takut banget Rida. Assalamualaikum. Anda dengan siapa? Dari Tati. Anda benar seperti yang orang-orang bilang kalau Anda tinggalnya di Jeruk Purut? Benar. Bukan. Aku nggak tinggal di situ. Nggak tinggal di situ. Cuma suka main di situ. Suka main di situ. Iya. Anda ini benar nggak kuntilanak merah yang ada di Jeruk Purut itu? Iya. Itu Anda datang sama siapa? Anda bersama rekan-rekan apa Anda penguasa di Jeruk Purut itu? Penguasain semua. Itu memang sengaja Anda bawa ke sini? Sengaja Anda bawa ke sini semua? Iya. Oke. Kenapa Anda memilih bertempat tinggal di sana? Karena di sana banyak yang ganggu. Kenapa? Banyak yang ganggu. Banyak yang ganggu. Maksudnya Anda diganggu atau Anda sedang mengganggu orang-orang di sekitar? Orang-orang sana juga ganggu, jadi saya ganggu juga. Oke. Dari mana Anda mengumpulkan pasukan Anda? Anda sengaja mengumpulkan apa datang sendiri? Semua datang dan berkumpul. Semua datang dan berkumpul. Oke, baik. Dan Anda ini di sana mengganggu juga ya. Sebenarnya yang Anda ganggu itu orang yang gimana sih? Apa sengaja Anda ganggu atau gimana? Kalau orangnya jahat, orangnya iseng itu baru diganggu. Kalau tidak. Menurut Anda isengnya itu gimana? Apa mengganggu Anda juga di situ? Suka kencing sembarangan. Suka kencing sembarangan. Suka ngomong. Suka kencing sembarangan. Oke. Nah, sekarang ini. Kenapa Anda menampakkan diri menyeramkan? Apa sengaja Anda mengganggu dengan bentuk Anda yang menyeramkan itu? Karena dulu saya matinya tidak wajar. Bunda boleh nanya Bunda? Oke.
Bunda silakan Bunda kalau mau tanya. Apa Anda penguasa di sana? Iya. Namanya siapa? Rati. Rati. Iya. Rati kan kedengaran biasa ganggu orang. Alasannya apa? Karena orang itu tidak baik. Ini yang ikut Rati teman-temannya. Boleh punya tanya lagi? Kenapa Anda selalu menampakkan wajah Anda seutuhnya dengan orang-orang tertentu? Karena saya dendam. Saya mati tidak wajar. Matinya dengan alasan? Saya diperkosa, hamil, dan saya mati. Apakah Anda ingin ditenangkan di sana? Mau, tapi tidak bisa. Saya masih temenin yang lain. Oh iya, masih di sini. Ada permintaan Anda nggak? Anda ingin supaya Anda tidak diganggu oleh manusia gitu? Anda punya permintaan nggak? Tidak, kenapa tidak? Saya tidak mau yang lain pada beratus yang dari Ya. yang lain pada jahat laki-laki. yang lainnya ingin masuk juga. Masuk juga, iya. Saya kaki aja, saya berat semua. Jadi saya coba jaga ini. Ya, oke, ya silakan. Kalau gitu bisa nggak Anda nggak mengganggu gitu, maksudnya Anda dengan dunia Anda dan kami dengan dunia kami gitu, bisa nggak? Tidak bisa. Karena Apa Anda orang semua tidak ada yang baik. Orang tidak ada yang baik. Oke, Anda ingin sesuatu nggak supaya Anda nggak mengganggu lagi orang-orang di sekitar? Jangan sakiti hati wanita. Jangan sakiti hati wanita. Iya. Jangan hancurkan. Apa dulu Anda pernah disakiti oleh seseorang sehingga Anda Saya mati diperkosa diperkosa oleh? oleh orang-orang di situ. Oke. Dan Anda sudah membalaskan dendam mungkin? Ada apa Anda jadi balas dendam sama semua laki-laki? Semua laki-laki saya tidak suka. Ya, kalau Bunda mungkin ada yang ingin ditanyain lagi nggak, Bu? Itu tuh ya jadinya ya. Kakaknya Bunda, ada yang mau nyampein ke Bunda juga ini ya. Oke. Ini sepertinya pemirsa Bunda ingin mentransfer Nyirati ya, namanya Nyirati ke Bunda sendiri, boleh siapa? Gimana dah? Dinetralisir? Ya. Pak, sepertinya ini Bunda mau mau mengambil alih masuk ke Iya. gitu. Ini tampak sekali kelihatan mulai ke arah atas. Saya ngelihat auranya. Kepalanya. Aduh. Sorry. Kepalanya. Tolong. Aku mau megangin juga nggak gimana gitu. Oke. Duduk. Oke. Empat dulu. Oke, ini sebenarnya. Awas. Sip. Saya masih bicara dengan Nyai Rati. Iya. Ya. Gimana dah? Ya namanya sosoknya udah masuk ke Telinganya banyak. ke Bunda ya. Gimana dah? Sosoknya udah ke Bunda, cuman ini saya lihat ada sosok berikutnya. Di sini ada dua Ada dua kuntilanak lainnya, Mas. Oh, ada dua. Mungkin yang di sini yang lebih dominan kayaknya sosok yang dibawa sama Bunda ya. Saya lihat sih. Oke, Ada saya dua, bicara ya? masih dengan Nyirati. Nyirati masih dengan teman-temannya di sini. Iya. Bisa ditenangkan Nyirati. Satu Hilda, Iya. dan satu Sinta. Yang satu Hilda, ya oke. Saya lihat di sini ada dua sosok kuntilanak yang beliau bawa. Satunya namanya Hilda dan satu lagi namanya Sinta. Dan yang tadi saya lihat sosoknya mau masuk lagi. Tapi tetap saya tahan. Ya, jadi saya mau tanya nih, naik ke sini ini ada keinginan yang ingin Nyai sampaikan nggak? Yang ingin sampaikan. Jangan gini. Ada juga. Sangseng. Kayak nyium gigi saya sendiri. Masih pegang.
hidup sendiri ya. Untuk manusianya, Iya. janganlah berlaku jahat untuk mengambil sesuatu barang di tempat Kayak tulang kering ya gitu. seperti kuburan. Yang dominan dengan adanya makhluk kunti, mereka kan selalu mau ambil harta di sana. Ya. Tolong jauhi itu. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau saya boleh tanya, sebenarnya kenapa sih Anda selama ini mengganggu orang yang ada di sekitar di sana? Sebenarnya tidak. Sebenarnya, Saya mengganggu dengan orang-orang yang tertentu. ya, Yang mereka itu tadi yang saya bilang, mereka jahat. mereka jahat. Oke, apa itu maksudnya apa itu setimpal dengan apa yang mereka lakukan? Iya. Sejauh ini apa mereka hanya tapi sejauh ini bisa nggak supaya Nyai tidak mengerahkan anak buah Nyai untuk mengganggu kami manusia? Tanpa dikerahkan, para mereka itu udah tahu tugasnya masing-masing. Oke. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyain nggak? Oke, saya rasa cukup. Boleh Anda keluar lagi. Chan kamu mana? Tetap di bukan Bat. Oke, masih di bukan Bat. Kali galak untuk Justin dan Ridan. Sosok kuntilanak ratunya makam jeruk purut tadi, apakah dulunya manusia yang urusannya duniawinya belum selesai, atau dia memang dari bangsa jin yang mengganggu manusia? Monggo dari Rida dulu nih. Oke. Kalau menurut saya sih beliau ini memang dari bangsa jin. Hanya dia meniru dan merekam kejadian atau kematian yang tidak wajar dari manusia gitu loh Mas. Jadi dia tirukan itu. Jadi dia serap energi negatifnya dan itu menjadikan kekuatan buat dia gitu. Kalau saya lihat sih sosoknya unsurnya api ya Mas ya, jin, lebih ke jin. Mbak Rida ini makin tajam, makin rasa. Syuting terus dia lebih matang. Kalau dari Mbak Justin nih, Sama seperti yang dikatakan Mbak Rida, itu benar Mas. Jadi sebenarnya itu jin atau siluman. Dan dia tuh jadi ratunya kuntilanak jadinya. Jadi dia menyerupai seperti itu. Akhirnya ya dia yang semuanya kuasain dia. Kuntilanak yang lain tuh di bawah dia. Karena dia jin yang paling tinggi. Gitu Mas Tukul. enak yang ngobrol sama orang cantik, suaranya pelan tapi saya dengerin. Tapi ngobrol sama Vega walaupun kencang tuh saya nggak kedengeran. Oh beneran. Coba kamu ngomong apa coba? Emang nggak denger Mas? Oh itu apa? Hebat loh Mas. Coba lo Rida ngomong. Coba. Aku Mas. Oh iya kan? Iya Mas ya. Kedengeran Mas. Mas. Oh iya nggak denger. Mas. Oh korek nih pakai bambu. Kalau apa? Siapa Mas? Sopo jenenge? Mbak Ria. Yang tadi. Apaan Mas? Tadi yang dilihat tadi. Aduh, aku sih takut Mas ngeliatnya tadi. Tuh, ya denger kan saya. Oh denger ya. Mas. Serius ya, takut banget tadi aku ngeliatnya. Oh, lihat kayak gitu tuh sudah Iya. nggak ya, stres ya. Merinding juga sih, agak merinding. Ngeri. Sekarang untuk semua bintang tamu. Kenapa ada sosok kuntilanak seperti dalam cerita urban legend di terowongan Casablanca yang sepertinya mencari korban? Bagaimana komentar kalian? Monggo dari Zahra dulu. Kalau menurut aku sih itu tergantung pikiran kitanya aja. Jadi kalau kita pikirannya baik pasti keluarnya baik. Jadi kalau pikirannya buruk, ntar yang keluar buruk. Jadi kalau lewat situ sebenarnya mikirnya yang baik-baik aja, positif supaya nggak ngelihat, supaya nggak terjadi apa-apa gitu. Setuju. Dari Bunda. Kalau untuk Bunda, kemarin kan Bunda di situ juga. Yeah. Dan merasakan getaran itu. Yeah. Jadi dari sosok itu memang sengaja cari korban. Jadi untuk memperbanyak di situ lagi. Kalau dari Mbak Ria?
Aduh, aku kalau lewat situ sih maunya buru-buru aja deh, Mas. Oh, buru-buru aja gitu. Takut banget ngelihat Terowongan itu. Iya. Aku memang setiap hari pasti lewat sana karena rumahku juga nggak jauh dari sana kan. Dibunyiin aja, Mbak. Enggak sih, enggak. Aku nggak sampai seperti itu. Tapi tetap lewat aja. Cuma kalau lewat situ pasti dengerin musik kencang-kencang biar nggak kepikiran ke sana gitu. Tetap harus kontrol ya, jangan sampai. Kalau dari Justin? Sama Mas Tukul, yang penting kita berpikiran positif, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku rasa kalau kita nggak ganggu, dia nggak akan ganggu. Itu Mas Tukul. Oh, itu denger kan? Denger ya. Iya bener Mas Tukul, sama dengan Zara. Dan harus positif dan ada tidak? Kalau yang saya lihat sih Mas, kalau dari sisi astralnya ya, kalau saya lihat sih memang beliau ini kalau saya ini bicara tentang astralnya ya Mas ya. Kalau saya lihatnya sih memang beliau ini di situ memang sosoknya pencari tumbal gitu loh. Saya lihatnya. Entah ya wallahu alam ya, saya nggak tahu. Mungkin kalau yang saya lihat sih energinya seperti itu. Memang dia di waktu-waktu tertentu, di waktunya dia itu dia akan mencari gitu. Tapi kalau mana? Betul. Nah, kalau dilihat dari sisi lain, dari sisi kita sebagai manusia yang derajatnya paling tinggi ya, kalau saya sih mikirnya berpikirnya kita berpikir positif aja, sama seperti yang kata Mbak Zahra gitu. Halo Eka. Iya Mas. Ngomong apa tuh? Ngomong tuh yang jelas. Udah jelas. Jadi Mas, katanya orang-orang Mas. Alah, ngomong sembarangan. Manusia dan makhluk astral memiliki tempat hidup yang berbeda dengan menghormati, tidak saling mengganggu. Niscaya kita dapat selaras berdampingan. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari, Zara Jasmine, Bunda Unti, Ria Naik Tangle, dan Justin. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiding, Taslam, tidak ada motivasi kepelecehan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang peranjak kami. Tonton terus bukan mata, Senin, Zara, bukan sepatu, bukan mat. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Aku arwana lebih ceria, hati bukan mata, hati senang tak